Oke, jadi kalau kita berbicara perbedaan peminatan teknologi bisnis digital dengan manajemen bisnis digital, ya tentunya perbedaannya itu adalah kalau yang teknologi kan akan lebih mendalami IT, sedangkan yang manajemen bisnis digital kan lebih mendalami di ilmu manajemen. Tapi bukan berarti kalau kalian mengambil teknologi bisnis digital kalian nggak mempelajari manajemen ya. Jadi ini bobotnya saja yang diperbesar. Nah, kalau kalian mengambil teknologi digital, kalian akan mempelajari beberapa hal yang lebih dalam mengenai IT seperti data mining, big data, rekayasa perianti lunak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang manajemen, kalian akan mempelajari beberapa hal yang lebih dalam lagi mengenai manajemen seperti digital branding, terus e-retailing, dan juga marketing. Ya, marketingnya lebih diperdalam lagi. Jadi seperti itu kurang lebih perbedaannya. Kalau ditanya dosennya galak-galak apa enggak, kalau menurut gue sih ya, dosennya itu nggak ada yang galak, tapi yang tegas emang ada. Tapi itu semua juga tergantung sama cara kalian buat ngikutin perkuliahan. Soalnya setiap dosen kan punya sikap dan cara ngajar yang beda-beda. Gitu aja sih kalau menurut gue. Dosennya galak-galak gak? Enggak sih, nggak terlalu. Yang selama kita ikutin aturan sama gak ngeyel, gak bakal galak lah. Enggak kok, menurut gue baik-baik, terus asik-asik aja, sama kalian gak cari masalah sama dosennya. Untuk spesifikasi khusus sih menurut gua sih untuk laptop atau PC nggak perlu spesifikasi yang khusus amat sih. Nggak harus ROG juga ya. Beli laptop yang kisaran harga 3-5 juta juga udah bagus kok. Kalau masalah webcam untuk Vicon, kalian cari di YouTube juga ada webcam pakai kamera HP kok. Resolusi juga udah bagus. Jadi menurut gua kalau laptop gak terlalu harus pakai spek gaming, nggak apa-apa untuk kuliah doang mah. Jadi tadi bener kata teman gua, untuk spek nggak usah tinggi-tinggi banget, RAM 4GB itu udah cukup. Ya karena aplikasi untuk bisnis digital itu nggak terlalu berat, aplikasi untuk coding-coding itu juga size-nya kecil kok. Nah, kalau saran dari gue itu yang penting kalian kalau bisa itu pakai OS-nya Windows. Kenapa? Karena kalau pakai Mac itu agak susah untuk masukin aplikasi dari luar. Itu biasanya gitu kalau Mac. Nah, jadi kalau menurut gue saran gue pakainya Windows. Tapi kalau kalian punyanya Mac nggak apa-apa sih. Tapi dulu soalnya gue punya Apple, terus gue jual, gue ganti Manggis. Kalau menurut gue pribadi dan dari sepengalaman gue, sebenarnya nggak ada sih mata kuliah yang perlu diwaspadain secara khusus, karena setiap mata kuliah pasti punya tingkat kesulitan yang beda-beda, punya tingkat kerumitan yang berbeda-beda dan materi yang berbeda-beda. Kalau untuk kriteria penilaiannya sendiri sih sebenarnya semua mata kuliah sama. Cuman mungkin untuk online kayak gini punya ketentuan yang beda-beda sih antar mata kuliah. Semisal untuk posting di forum ada yang boleh posting dari 2 hari sebelum mata kuliah itu berlangsung, atau ada juga yang mengharuskan untuk posting pada saat hari H. Itu tinggal gimana dari kita untuk ikutin aja sih ketentuan yang diberikan oleh mata kuliah tersebut. Dan yang paling harus diwaspadai sebenarnya dari diri kita sendiri guys, yaitu harus jaga absen, harus rajin buat tugas, dan kalau nggak ngerti boleh tanya sama dosen atau teman-teman kita yang lebih ngerti. Menurut gue ada sih, kayak misalnya pelajaran yang berhubungan sama keuangan atau yang ada rumus-rumusnya gitu. Jadi dosennya ngejelasinnya kan lewat Vidcon. Kalau kita nggak serius merhatiinnya, ntar bingung cara ngitungnya gimana. Untuk mata kuliah yang menantang, mungkin di semester 1 itu ada pemrograman dasar, terus ada akuntansi, hitung-hitungannya yang lumayan buat apalagi buat anak IPA yang jarang ketemu akuntansi. Terus buat semester 2 itu ada PBO, itu lanjutannya dari pemrograman dasar. PBO itu pemrograman berorientasi objek, sama paling matematika bisnis. Kalau buat hafalannya ada SIM itu lumayan. Oke, jadi kalau belum berubah, nanti kalian di semester akhir akan mendapatkan dua pilihan, ya.
Jadi pilihan pertama itu adalah mengambil penelitian skripsi pada umumnya ya. Jadi kayak penelitian-penelitian biasa seperti jurusan-jurusan lain yang nantinya kalian ya pada umumnya sih kalau yang penelitian ini nanti kalian akan mencari literatur, terus merumuskan masalah dan mencari solusi menggunakan statistik atau metode-metode lainnya. Nah, kalau opsi kedua adalah kalian bisa membuat sebuah project business model creation, tapi ini pribadi ya, bukan kelompok. Nah, business model creation ini kalian itu akan membuat proposal bisnis ya, proposal bisnis yang berisi berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut, seperti komponen-komponennya seperti misalnya bikin bisnis model canvas, terus bikin value proposition canvas, terus bikin beberapa rencana-rencana strategi seperti pembuatan logo, visi misi, struktur organisasi, strategi pemasaran, strategi keuangan, pokoknya semua strategi itu kalian tuangkan dalam skripsi. Cuma ya bobotnya nggak bener-bener ribet gitu. Jadi ini proposalnya lebih sederhana daripada proposal bisnis yang aslinya. Cuma ini bobotnya cukup berat juga ya, setingkat dengan skripsi. Jadi seperti itu.